Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nurul Ahsin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum kelas F dan juga teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Burhanuddin dari kelompok 3 yang bertemakan tentang standar kompetensi lulusan atau SKL, kompetensi inti atau KI, dan kompetensi dasar atau KD yang terdapat pada mata pelajaran Al-Quran Hadis yang ada di madrasah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari SKL, KI, dan juga KD. Sebelum saya masuk dalam pembahasan, saya mau menyampaikan garis besar pada tema kelompok 3 ini, yaitu mengenai analisis SKL, KI, dan juga KD. Nah, kenapa analisis SKL, KI, dan juga KD perlu dilakukan? Karena analisis SKL, KI, KD merupakan titik awal perencanaan pembelajaran. Perlu difahami kerangka berpikir terkait analisis SKL, KI, dan KD ini agar pembelajaran yang disajikan berjalan sesuai skema besar pencapaian standar kompetensi lulusan K13. Nah, itu salah satu alasan kenapa analisis SKL, KI, KD perlu dilakukan. Langsung saja ke dalam pembahasan, yaitu mengenai pengertian SKL. Nah, apa sih pengertian dari standar kompetensi lulusan? Sebelum kita mengetahui definisi dari standar kompetensi lulusan, kita mengetahui dulu yaitu makna dari kata kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Nah, sedangkan standar kompetensi adalah ukuran kompetensi minimal yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu. Nah, itu pengertian dari kompetensi dan standar kompetensi. Nah, sedangkan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dikemukakan bahwa standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Nah, itu definisi mengenai standar kompetensi lulusan. Kemudian fungsi dari standar kompetensi lulusan. Yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan atau SKL berfungsi sebagai kriteria dalam menentukan kelulusan peserta didik. Nah, jadi fungsi dari SKL ini yang pertama yaitu sebagai kriteria atau patokan istilahnya dalam menentukan kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan. Terus yang kedua, standar kompetensi lulusan atau SKL akan menjadi sangat penting karena berkaitan dengan pencapaian akhir tentang keahlian-keahlian yang harus dikuasai oleh peserta didik setelah ia menempuh pendidikan formalnya. Nah, itu yang kedua. Terus yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan SKL. Nah, yang pertama yaitu mewujudkan standar nasional dan standar institusional kompetensi lulusan. Yang kedua, memberikan acuan dalam merumuskan kriteria kerangka dasar pengendalian dan jaminan mutu lulusan. Kemudian yang ketiga,
memperkuat profesionalisme lulusan melalui standar lulusan secara nasional dengan tetap memperhatikan tuntutan institusional, yaitu visi misi madrasah atau sekolah. Nah, itu salah satu tujuan dari standar kompetensi lulusan. Kemudian yang selanjutnya mengenai kompetensi inti atau KI. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas. Nah, bisa disimpulkan bahwa kompetensi inti adalah kemampuan yang harus dicapai dalam standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Nah, kemudian yang kedua, kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas atau kompetensi yang harus dimiliki peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu. Yang selanjutnya mengenai fungsi dari kompetensi inti. Yang pertama, kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasian atau organizing element kompetensi dasar. Nah, ini kompetensi inti ini berfungsi sebagai pengorganisasian atau penjabaran dari kompetensi dasar. Dan kemudian yang kedua, sikap di sini ada 4 domain atau 4 aspek dari kompetensi inti. Yang pertama yaitu dalam sikap keagamaan atau spiritual. Yang kedua, sikap sosial. Yang ketiga, tentang pengetahuan. Dan yang terakhir adalah aspek keterampilan. Nah, di sini itu sekilas tentang kompetensi inti atau KI. Dan yang terakhir yaitu mengenai kompetensi dasar atau KD. Nah, di sini kompetensi dasar adalah kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Nah, ini KD ini atau kompetensi dasar ini adalah penjabaran dari kompetensi inti. Kompetensi dasar merupakan konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran mengingat standar kompetensi lulusan harus dicapai pada akhir jenjang. Nah, itu sekilas mengenai standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan juga kompetensi dasar. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.